Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Thauban ibnu Bujdad, beliau adalah maula Rasulullah SAW. Aslinya beliau penduduk Sarrah. Ya, adalah satu tempat antara Mekah dan Yaman. Pada saat dibeli oleh Rasulullah SAW masih budak. Ya, seperti kita tahu dahulu ada perbudakan dan budak itu dijual belikan. Lalu dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau selalu membersamai Rasulullah SAW. Dalam safar, bepergian diajak Nabi. Ya, terus membersamai Nabi hingga beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menguntungkan beliau kemudian banyak ya, mendapatkan ilmu dan banyak menghafal hadis Rasulullah SAW. Ini catatan penting ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, hafizakumullah. Apa? Banyak di antara kita yang mungkin bertetangga dengan ulama. Banyak di antara kita yang mungkin punya hubungan baik dengan kiai. Banyak di antara kita yang mungkin punya hubungan baik dengan para asatid. Tapi belum tentu kemudian kita meregup ilmunya. Majelis-majelis ilmunya tidak kita hadiri. Kesempatan ketika beliau menyampaikan materi, menyampaikan ilmunya tidak kita regup. Kita mungkin mengatakan, oh saya bertetangga dengan Kiai Fulan, bertetangga dengan Ustadz Fulan, bertetangga dengan si Fulan. Tetapi ternyata bertetangga kita tidak menjadikan kita mendapatkan ilmu itu. Padahal keberadaan seorang kiai, keberadaan ulama, keberadaan dai, keberadaan ustadz di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah perkampungan kita, perumahan kita, di tengah-tengah ya, komunitas kita, di tengah-tengah keluarga besar kita, itu adalah merupakan minnah ilahiyah. Merupakan karunia Allah yang luar biasa, yang terkadang kita sering lupa dan tidak mensyukuri nikmat ini. Dan itu bukan saya mengatakan, tetapi itu dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Nah, para sahabat memanfaatkan kedekatan dengan Nabi itu untuk diregu ilmunya. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an sampai tercatat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, memanfaatkan kedekatan dengan Nabi untuk diregu ilmunya. Lihat Abdullah bin Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat. Beliau termasuk min sigharis sahabat, sahabat junior, tetapi diakui kepakarannya dalam tafsir, juga kepakarannya dalam hadis. Maka kita sering membaca an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas. Tetapi pada saat yang bersamaan, kalau kita membaca kitab tafsir bil ma'thur, selalu kita ketemu nama beliau. Qala Ibnu Abbas fi tafsiri hadhil ayah. Abdullah bin Abbas mengatakan tafsir ayat ini. Apa yang menjadikan beliau menjadi ulama besar, menguasai hadis, menguasai tafsir? Karena beliau memanfaatkan kekerabatan, kedekatan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sepupu Nabi, tidak sekedar bangga sebagai sepupu Rasulullah SAW, tidak bangga sebagai keluarga Nabi, tetapi memanfaatkan kedekatan itu, kekerabatan itu untuk meregup ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga terjadi pada Thauban ibnu Bujdad. Beliau membersamai Nabi dan kemudian meregup ilmunya sehingga banyak menghafal dan meriwayatkan hadis. Setelah itu, setelah Nabi wafat, beliau pergi ke Syam, sempat singgah di Ramallah. Nah, Ramallah ini adalah satu kota yang sekarang ada di daerah Palestina. Lalu pindah ke Hims, Suriah, dan kemudian wafat pada tahun 54 Hijriah. Inilah sahabat mulia radhiyallahu anhu yang mengenalkan kepada kita tentang sabda Rasulullah SAW ini yang luar biasa. Rahimahullah radhiyallahu anhu.